Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Berliana Widyaningrum, NIM B100170135, Fiskila Risyani Putri, NIM B100170146, akan mempresentasikan PT Gudang Garam. Deskripsi PT Gudang Garam TBK. Perusahaan rokok Gudang Garam adalah salah satu industri rokok terkemuka di tanah air yang telah berdiri sejak tahun 1958 di Kota Kediri, Jawa Timur. Tahun 1958, Gudang Garam ditemukan titik berdirinya perusahaan rokok Gudang Garam yang bermula dari sebuah industri rumahan. Berawal dari industri rumahan, perusahaan kretek Gudang Garam telah tumbuh dan berkembang seiring tata kelola perusahaan yang baik dan berlandasan pada filosofi catur dharma. Nilai tersebut merupakan panduan kami dalam tata laku dan kinerja perusahaan bagi karyawan, pemegang saham, serta masyarakat luas. Apa yang dicapai Gudang Garam saat ini tentunya tidak terlepas dari peran penting sang pendiri Surya Wonowijojo, tetapi Surya Wonowijojo meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 1985 dengan meninggalkan kesan mendalam bukan hanya di mata karyawan, melainkan juga di hati masyarakat Kediri dan sekitarnya. Pada tahun 2002, PT Surya Madistrindo adalah perusahaan yang dimiliki oleh PT Gudang Garam Tbk untuk menjalankan distribusi produk-produk sigaret Gudang Garam bersama dengan 3 perusahaan distribusi lainnya. Kini, SM telah didukung oleh sumber daya manusia mencapai lebih dari 14.000 orang yang tersebar pada 12 kantor perwakilan regional dan lebih dari 180 kantor perwakilan area di Indonesia. Di tahun 2009, SM ditunjukkan sebagai distributor tunggal yang memegang kendali strategi, distribusi, dan field marketing untuk seluruh wilayah Indonesia. Visi misi PT Gudang Garam. Visi: menjadi perusahaan besar yang terpandang, menguntungkan, dan memiliki peran dominan dalam industri rokok domestik. Misi: menyediakan produk-produk inovatif, bermutu tinggi, yang memenuhi bahkan melebihi harapan konsumen sekaligus memberikan manfaat bagi semua stakeholder. Analisis eksternal makro. Peluang 1. Ekonomi. Adanya peningkatan taraf ekonomi dengan indikasi tren kenaikan UMR dan konsumsi rokok tiap hari. Demografis. Pertumbuhan jumlah perokok yang terus meningkat setiap tahunnya di Indonesia mencapai 67% pria. Sosial. Munculnya kafe atau workshop dan modern outlet yang menjual rokok dan menyediakan tempat merokok. Politik. Diadakan framework Convention on Tobacco Control sebagai hukum internasional. Ancaman. 1. Hukum. Kenaikan cukai rokok tiap tahunnya. 2. Ekonomi. Harga bahan baku semakin meningkat. 3. Sosial. Kesadaran konsumen akan kesehatan sehingga konsumen rokok berpindah dari rokok reguler ke jenis rokok LTN. 4. Informasi kompetitif. Munculnya banyak brand baru dari kompetitor dengan peluang pasar dan tingkat inovasi produk yang tinggi. Analisis eksternal mikro. Ancaman pendatang baru. Ancaman dari pendatang baru tidak signifikan namun tetap kompetitif. Kekuatan penawaran pembeli. Kekuatan pembelian oleh pelanggan masih sangat sulit berkurang di Indonesia. Ancaman produk substitusi. Ancaman dari produk substitusi tidak signifikan namun tetap kompetitif. Kekuatan penawaran pemasok. Perusahaan juga memiliki lahan sendiri yang cukup luas untuk produksi tembakau dan cengkeh berkualitas. Analisis internal. Analisis internal ini dibagi menjadi 6 poin. Yang pertama, manajemen.
Kekuatan, memproduksi berbagai macam variasi produk dalam berbagai kelas, memiliki jangkauan distribusi yang luas dan terorganisir. Kelemahan, kurang cepat mengikuti tren pasar dalam bidang inovasi. Yang kedua, pemasaran. Kekuatan, kualitas rasa menjadi fokus utama dan dikomunikasikan melalui positioning statement pria punya selera. Sponsorship di berbagai kegiatan. Kelemahan, persaingan harga tiap tahun dan kenaikan cukai rokok. Yang ketiga, keuangan dan akuntansi. Kemampuan mengendalikan biaya dan kontribusi pendapatan laba usaha ataupun laba bersih. Saham gudang garam pun tergolong sebagai saham primadona di dalam pasar modal. Kelemahan, biaya yang cukup mahal dari bahan baku yang digunakan dan teknologi dalam proses produksi. Yang keempat, produksi dan operasional. Kekuatan, menggunakan bahan baku impor dari tembakau negara LRC dan Amerika. Memperhatikan kualitas kontrol konsumen dengan tetap menjaga kualitas bahan baku. Kelemahan, permintaan rokok rendah tar yang terus meningkat 5-10%. Yang kelima, research and development. Kekuatan, memiliki R&D untuk mendapatkan rasa yang pas dari produksi serta melakukan inovasi produk. Penerapan teknologi kompetitif ERP. Kelemahan, penerapan ERP dan SLDC memakan biaya yang cukup tinggi. Yang keenam, sistem informasi manajemen. Kekuatan, sistem informasi manajemen ini terus diupdate karena menerapkan ERP dan SLDC. Akses informasi penting menggunakan password. Kelemahan, ketika staf perlu menggunakan komputer baru dan manajer belum ada, maka staf harus menunggu untuk analisis SWOT. Yang pertama, strengths. Menggunakan teknologi untuk menghasilkan rokok sesuai ekspektasi konsumen. Memiliki brand awareness yang cukup tinggi dengan kadar tar dan nikotin yang cukup rendah. Memproduksi berbagai macam produk ke dalam berbagai kelas. Yang selanjutnya, weakness. Kurang cepatnya perusahaan dalam mengikuti tren pasar di bidang inovasi. Biaya yang cukup mahal dari segi bahan baku dan teknologi yang digunakan. Mengandalkan produk serta kretek yang memiliki kadar nikotin dan tar yang relatif tinggi. Kemudian, opportunities. Pasar produk di Indonesia terbukti dari 240 juta penduduk, 65% adalah perokok. Penjualan sebagian besar di Pulau Jawa mencapai 50%. Yang terakhir, threats. Peraturan pemerintah mengenai dampak negatif yang ditemukan dari rokok. Pembatalan promosi dari produk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 dan meningkatnya bahan baku tembakau dan cengkeh diakibatkan karena cuaca yang buruk. Yang selanjutnya, analisis BCG. Penjelasan dari analisis BCG yaitu, pendekatan ini sangat cocok digunakan oleh PT Gudang Garam yang punya SBU majemuk atau beraneka ragam. Pada awalnya, BCG untuk bisnis yang berbeda dari segi produk, tapi perkembangan selanjutnya bisa diimplementasikan pada produk. Adapun ragam usaha PT Gudang Garam yaitu SKM, SKT, SKL, dan BCG. Membagi matrik dalam dimensi tingkat pertumbuhan pasar sebagai sumbu vertikal dan pangsa pasar relatif sebagai sumbu horizontal. Alternatif strategi. PT Gudang Garam SKM merupakan pemimpin produk yang mampu mencapai pangsa pasar 39,85% dan hasil uang kas bagi perusahaan. Alternatif strategi produk yang dilakukan antara lain yang pertama, peningkatan promosi produk khususnya di daerah pemasaran yang mencapai volume penjualan rendah. Yang kedua, strategi menyeluruh dominasi produk dengan strategi generiknya keunggulan biaya menyeluruh. Yang ketiga, mengembangkan saluran distribusi yang baru untuk memperbesar distribusinya. Yang keempat, untuk SBU SKM dengan melakukan strategi mempertahankan dengan melakukan keunggulan biaya menyeluruh. Strategi bersaing yang perlu diterapkan adalah strategi keunggulan biaya dan produk. Yang terakhir, perlu adanya inovasi produk supaya produk nampak baru dengan cita rasa yang tetap. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like and di subscribe. Terima kasih.